gabungan Malaysia dan Malaysia Football. Dan amat berterima kasih dia atas kepercayaan yang dibagi atas saya menerjui FM Presiden pada penggal hadapan. So saya harap pada kerjasama pada semua ahli gabungan selepas ini dan juga pada semua pihak-pihak yang related to football. So itu harapan besar saya. Ya, akhirnya telah diumumkan bahwa Asnawi dan Ferrari yang akan mewakili Indonesia di ASEAN All-Star. Lalu kenapa nggak ada nama-nama seperti Bang Jai, Rido, Hafner, atau pemain-pemain inti lainnya? Menurut gue alasannya karena jadwal yang mepet dengan Garuda Calling. Karena ASEAN All-Star bermain pada tanggal 28 Mei, sedangkan Timnas Indonesia akan bertanding pada tanggal 5 Juni. Yang kemungkinan di sebelum 5 Juni pun ada pertandingan persahabatan. Jadi sangat riskan untuk menurunkan pemain-pemain inti untuk ikut eksibisi match seperti ini. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali menjadi sorotan tajam setelah secara implisit tidak mengakui keterlibatan Timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All Stars yang akan menghadapi Manchester United pada Mei 2025 mendatang. Keputusan ini memicu gelombang reaksi keras dari publik, terutama dari Indonesia yang merasa kontribusi para pemainnya di level Asia Tenggara kerap kali diabaikan. Tim ASEAN All Stars adalah inisiatif dari Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, yang bertujuan mempererat solidaritas antar negara Asia Tenggara sekaligus mempromosikan perkembangan sepak bola di kawasan tersebut. Sejak pertama kali dibentuk, tim ini berisikan pemain-pemain terbaik dari negara anggota AFF. Salah satu momen bersejarahnya adalah saat ASEAN All Stars berhadapan dengan Timnas Indonesia dalam laga amal di tahun 2014 untuk membantu korban bencana di Filipina dan Indonesia. Dalam edisi 2025, ASEAN All Stars dijadwalkan menghadapi klub raksasa Inggris, Manchester United, di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pertandingan ini dianggap sebagai momen penting untuk menunjukkan kekuatan kolektif sepak bola Asia Tenggara di panggung internasional. Namun, di tengah antusiasme itu, muncul pernyataan mengejutkan dari pihak FAM. Ketua Komite Kompetisi FAM, Muhammad Firdaus Mohamed, menyebutkan bahwa Indonesia tidak diundang secara penuh dalam proses pembentukan tim ini karena dianggap belum memenuhi standar sepak bola Asia yang diinginkan dalam event-event bergengsi seperti ini. Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya besar tentang konsistensi dan prinsip inklusivitas yang seharusnya dijunjung AFF. Padahal, secara performa, Timnas Indonesia belakangan ini menunjukkan kemajuan pesat, termasuk keberhasilan lolos ke putaran final Piala Asia dan peringkat FIFA yang terus membaik. Di tengah ketidakjelasan tersebut, muncul kabar bahwa dua pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari, dipertimbangkan untuk bergabung ke ASEAN All Stars. Kabar ini kembali menambah lapisan kontroversi karena di satu sisi, FAM tidak mengakui Timnas Indonesia secara keseluruhan, namun di sisi lain tetap melirik pemain-pemain individunya. Terkait pemanggilan dua pemain ini, Presiden FAM dalam sebuah pernyataan resmi menyatakan keberatan secara implisit. Ia menekankan bahwa proses seleksi harus dilakukan lebih ketat dan mempertimbangkan aspek komitmen serta integritas para pemain. FAM menilai pentingnya menjaga komitmen dan integritas pemain yang terlibat di ajang ini. Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan nilai-nilai profesionalisme dan semangat kolektif ASEAN, ujar Presiden FAM. Pernyataan ini dianggap banyak pihak sebagai bentuk sindiran halus terhadap keterlibatan pemain Indonesia, yang seolah diragukan komitmennya terhadap spirit ASEAN All Stars. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara mengenai polemik ini. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai pemanggilan Asnawi dan Ferrari sepenuhnya diserahkan kepada pelatih ASEAN All Stars, Patrick Kluivert. Kami mendukung pemain-pemain Indonesia untuk bersaing di level tertinggi. Tapi kami juga menghormati keputusan pelatih terkait kebutuhan tim, apalagi waktunya berdekatan dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia, ujar Erick. Erick juga menyiratkan bahwa fokus utama PSSI saat ini adalah persiapan Timnas menghadapi babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia, sehingga keterlibatan pemain dalam ASEAN All Stars harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Sebagai pelatih ASEAN All Stars, Patrick Kluivert, mantan bintang Barcelona dan Belanda, menghadapi tantangan berat dalam meramu tim terbaik dari beragam negara ASEAN dengan situasi yang penuh dinamika ini. Menariknya, Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia, juga dikabarkan akan dilibatkan sebagai konsultan teknis tim ini. Keterlibatan Shin menunjukkan pengakuan atas kualitas sepak bola Indonesia, meskipun secara resmi FAM terkesan mengecilkan peran negara tersebut. Di media sosial,
gelombang protes dan kekecewaan mewarnai tanggapan para supporter Indonesia. Banyak yang merasa bahwa sikap FAM tidak mencerminkan semangat persatuan Asia Tenggara yang menjadi prinsip dasar AFF. Kalau tidak mau melibatkan Indonesia, jangan setengah-setengah dengan ambil pemainnya, tulis seorang pengguna Twitter yang viral. Indonesia sudah membuktikan bisa bersaing di level Asia, kenapa masih dipandang sebelah mata? Komentar lainnya di Instagram. Tagar seperti Respect Indonesia dan Solidaritas ASEAN bahkan sempat menjadi trending topik, menunjukkan bahwa sentimen publik tidak bisa dianggap sepele. Sikap FAM yang dianggap eksklusif ini berpotensi memperkeruh hubungan antar federasi di kawasan ASEAN. Padahal, inisiatif seperti ASEAN All Stars diharapkan menjadi jembatan untuk memperkuat sinergi regional, bukan memecah belah. Sejumlah pengamat sepak bola Asia Tenggara mengingatkan bahwa jika ketidakadilan ini terus terjadi, maka upaya memajukan sepak bola kawasan melalui kerjasama kolektif akan terancam. Kalau solidaritas ASEAN hanya slogan tanpa implementasi nyata, jangan harap sepak bola kita bisa mengejar ketertinggalan dari Jepang, Korea, bahkan Timur Tengah, ujar seorang analis olahraga asal Thailand. Kontroversi seputar tidak diakuinya timnas Indonesia dalam ASEAN All Stars oleh FAM mencerminkan tantangan besar dalam membangun solidaritas sejati di kawasan Asia Tenggara. Dalam dunia yang semakin mengglobal, semangat inklusivitas, profesionalisme, dan rasa hormat satu sama lain seharusnya menjadi pondasi, bukan justru dibayang-bayangi oleh rivalitas sempit atau standar ganda. Kedepan, penting bagi AFF dan seluruh anggotanya, termasuk FAM, untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar, memajukan sepak bola kawasan dengan semangat persaudaraan, bukan dengan eksklusivitas.